Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rizka Yuliantika, CGP Angkatan 11 Kabupaten Batang. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 tentang wawancara kepala sekolah tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Adapun tujuan pembelajarannya, CGP dapat melakukan suatu analisis atau penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pada pengetahuan yang dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan, dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah lingkungan lain. Wawancara dengan kepala sekolah kali ini, narasumbernya ada kepala sekolah dari SD Negeri Cokro, Kecamatan Blado, yaitu Ibu Eko Prastiwati SPDSD, dan kepala sekolah dari SD Negeri Kalipancur 1, Kecamatan Blado, Ibu Ridang Ambar Setiawari SPDSD. Wawancara yang pertama saya lakukan bersama Ibu Eko Prastiwati SPDSD yang merupakan kepala sekolah SD Negeri Cokro. Dalam hal ini, saya menanyakan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan oleh pemimpin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Eko. Waalaikumsalam. Iya Bu, saya datang ke sini. Saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu mengenai pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan Ibu. Apakah Ibu ada waktu Ibu? Ya, ini tidak ada kegiatan. Kami akan berusaha membantu kita semaksimal mungkin. Mudah-mudahan saja berguna bagi kita. Ya, amin. Langsung saja ya Bu ya. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana Ibu selama ini dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Terima kasih ketika memang saat ini untuk dilema etika maupun rujukan moral ini merupakan hal yang menarik, yang aktual di dunia pendidikan. Bicara tentang dilema etika maupun rujukan moral ini bukan hal yang asing lagi di dunia pendidikan. Dilema etika ini kita dihadapkan dengan dua pilihan sama-sama benar, tapi salah satunya harus dipilih. Itu merupakan peristiwa atau hal yang sangat dilematis karena sama-sama benar, tapi salah satunya bertentangan. Itu untuk yang dilema etika. Sedangkan untuk rujukan moral kita dihadapkan dengan dua pilihan, yang satu benar, yang satu salah. Ini di dunia pendidikan sering kita jumpai dan merupakan dua fase yang berbeda antara dilema etika dan rujukan moral. Ini salah satu saja kami berikan contoh untuk yang dilema etika. Untuk dilema etika ini peristiwa yang terjadi di sekolah. Artinya sekolah itu ada anak yang berangkat ke sekolah itu terlambat. Padahal di sekolah sudah membuat peraturan tentang kedisiplinan. Jadi mau tidak mau yang namanya siswa kalau sudah ada peraturan, ada tata tertib harus dipatuhi. Tapi ada yang melanggar. Karena kedisiplinan ini adalah tonggak atau fondasi sebagai pembentukan karakter siswa, maka harus diperlakukan. Jadi intinya itu siswa bagaimana sih untuk berkarakter yang baik. Jadi kunci yang utama adalah kedisiplinan. Nah, untuk sekolah kami itu sudah membuat peraturan kalau masuk itu jam 6.30. Jam 6.45 anak-anak harapannya sudah berada di dalam sekolah, pintu gerbang sudah ditutup, dan jeda 15 menit
itu ada anak yang melanggar. Nah, karena di sekolah kami sudah menerapkan adanya guru piket, maka guru piket kita manfaatkan untuk memantau kondisi siswa yang ada di sekolah kami. Nah, kalau anak tersebut terlambatnya itu 1 kali, 2 kali, kita masih memaklumi. Tapi kalau sudah 3 kali, berarti kita harus membuat sanksi kepada anak tersebut dengan memanggil orang tua, dihadirkan ke sekolah, mencari penyebabnya apa sih sampai anak terlambat ke sekolah. Nah, sedangkan untuk rujukan moral ini, jika anak sudah melakukan kesalahan, artinya sudah melebihi batas 100% lah, ini maka pihak sekolah mau tidak mau harus langsung memberikan sanksi kepada anak tersebut. Nah, luar biasa sekali ya Ibu ya. Ini memang kasus-kasus dilema etika dan rujukan moral ini sering terjadi di sekolah ya Bu ya. Nah ini Bu, bagaimana caranya Ibu waktu mengambil keputusan, bagaimana cara Ibu menjalankannya, terutama pada kasus-kasus yang memiliki kepentingan yang sama Ibu, di waktu yang nilai-nilai kebajikannya itu sama, bagaimana Ibu? Jadi kami selaku kepala sekolah tidak serta-merta memutuskan kebijakan sendiri, akan tetapi kami berkolaborasi dengan Bapak dan Ibu guru untuk intinya bermusyawarah bagaimana sih ini anak yang kasusnya kok datang terlambat, kita cari akar masalahnya itu apa. Jadi kami tidak hanya memutuskan sendiri, tapi berkolaborasi dengan teman yang ada di sekolah. Oh iya Bu. Nah kemudian selain berkolaborasi dengan teman-teman, itu bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang Ibu lakukan? Kalau ada permasalahan, maka langkah kami yang pertama kita identifikasi permasalahannya itu apa, kemudian kita kenali juga masalahnya apa, kemudian cari penyebabnya kok sampai anak tersebut datang terlambat. Ya kira-kira tadi dari langkah-langkah Ibu tadi, bagaimana hal-hal yang Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Intinya dalam hal-hal ini kami selalu kalau ada permasalahan atau kasus di sekolah, kita tidak menunda-nunda permasalahan. Jadi pada jam-jam tertentu atau waktu senggang, kita mengadakan briefing kepada Bapak dan Ibu guru untuk memecahkan permasalahan yang ada di sekolah, terutama hubungannya dengan dilema etika maupun rujukan moral. Jangan sampai permasalahan itu menumpuk, akhirnya kan lupa. Setelah lupa, nanti malah akan menjadi permasalahan baru di sekolah. Nah yang menjadi tantangan Ibu waktu pengambilan keputusan yang dilema etika ini apa? Jadi tantangan bagi kami dalam mengambil keputusan itu intinya harus konsisten, harus terus-menerus kontinu, kemudian kita kawal, kita ikuti perkembangan melalui guru piket tadi. Nah, oleh guru piket kita tanya berapa hari ini anak-anak yang datangnya terlambat, kemudian esok juga ditanyakan kembali berapa yang terlambat. Nah itu menjadi standar atau grafik bagi sekolah kami. Oh ini berarti mengalami kenaikan, oh ini mengalami penurunan begitu. Nah harapan dari pihak sekolah semakin hari semakin menurun ya. Tapi itu juga butuh waktu, perlu dikaji secara terus menerus agar tidak terulang kembali anak-anak yang datangnya terlambat. Lalu perlu pemantauan ya Bu ya, agar terjadinya kontinuitas itu tadi ya Bu. Nah apakah ada jadwal tersendiri dalam penyelesaian masalah langsung di tempatnya atau prosedurnya itu seperti apa ya Bu?
jadwal dalam penyelesaian kasus ini memang tidak setiap hari ya. Karena di sekolah ini sudah terjadwal hari Senin sampai dengan Sabtu itu sudah terstruktur intinya. Pada jam pagi masuk Asmaul Husna maupun doa-doa pendek, nanti disambung dengan KBM, pagi terakhir dengan anak-anak pulang. Ini berarti sudah terstruktur. Tapi pihak sekolah pada jam-jam tertentu ada jeda waktu, kita maksimalkan waktunya kepada Bapak dan Ibu guru untuk berkoordinasi, untuk diskusi baik secara resmi maupun tidak resmi dalam memecahkan permasalahan. Kira-kira faktor-faktor apa saja yang bisa membantu Ibu waktu penyelesaian masalah di Lima Etika ini? Dalam membuat keputusan ini kita libatkan semua pihak, tidak hanya kepala sekolah, tapi kita libatkan dari Bapak dan Ibu guru di dalam mengambil sebuah keputusan. Kita koordinasi, kita intinya berkolaborasi. Mungkin ide-ide dari Bapak dan Ibu guru itu bisa diterima, bisa mencetuskan keputusan yang terbaik, sehingga Bapak dan Ibu guru kami libatkan dalam membuat sebuah keputusan, dan nanti harapannya hasil dari keputusan tersebut merupakan hasil yang bisa diterima oleh semua pihak. Luar biasa ya, mudah-mudahan kolaborasi ini bisa meningkatkan tidak hanya dari kita ide-idenya, tapi juga dari orang lain yang lebih fresh ya Ibu ya, benar luar biasa sekali. Nah, kira-kira Bu Dewi yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran yang bisa Ibu beri dalam pembuatan keputusan di Lima Etika ini? Pembelajaran ini yang kami ambil ini, kalau kami melakukan atau menyelesaikan sebuah masalah kemudian selesai dengan baik, yaitu ada kepuasan tersendiri dalam memutuskan kasus yang mungkin yang rumit ya, masalah-masalah yang rumit, ini kepuasan tersendiri. Dan itu juga tidak cukup itu, tapi kami libatkan semua internal sekolah, Bapak dan Ibu guru, orang tua siswa, komite sekolah, dan pihak-pihak yang terkait, stakeholder yang ada di sekolah. Ini kami libatkan semuanya, karena harapan kami sekolah SD Negeri Blado 3 ini lebih baik dan lebih berkualitas. Terima kasih Ibu, saya merasa tercerahkan dari bagaimana cara Ibu dalam pengambilan keputusan-keputusan dalam kasus dilema etika itu tadi. Saya rasa cukup, saya sudah merasa puas dengan jawaban Ibu dan juga tercerahkan atas jawaban Ibu. Saya ucapkan terima kasih ya Bu ya. Sama-sama ya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, mudah-mudahan ketika menjadi seorang guru yang profesional dalam melaksanakan tugas dan menjadi seorang guru penggerak yang lebih hebat. Amin. Terima kasih ya Ibu ya. Saya cukupkan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawancara yang selanjutnya saya lakukan bersama Ibu Ridang Ambar Setiawarih yang merupakan Kepala Sekolah dari SD Negeri Kalipancur 1. Saya juga menanyakan bagaimana beliau mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ambar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, saya kesini itu ingin berbincang-bincang dengan Ibu terkait nilai-nilai yang Ibu ambil waktu Ibu mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan dari seorang pemimpin Ibu. Apakah diperbolehkan Bu? Silakan. Ini langsung saja ya Bu ya. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, bagaimana selama ini Ibu mengidentifikasi
mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan dilema etika atau rujukan moral itu? Setiap kepala sekolah kan mempunyai kebijakan tersendiri. Ya. Untuk mengenai dilema etika memang banyak permasalahan, terutama adanya banyaknya perbedaannya. Kalau bagi saya, yang pertama itu KS perlu melakukan observasi terhadap perilaku murid dengan memperhatikan interaksi murid di dalam dan di luar kelas. KS dapat mengidentifikasi tanda-tanda yang mungkin menunjukkan adanya masalah atau dilema etika. Misalnya jika ada murid yang terlihat cemas, menarik diri dari teman-temannya, atau menunjukkan perubahan perilaku yang signifikan. Ini bisa menjadi indikator bahwa mereka perlu menghadapi dilema etika yang perlu ditangani. Untuk yang kedua, KS harus membuka saluran komunikasi yang baik dengan murid, mengadakan sesi konsultasi atau forum diskusi dapat memberikan kesempatan bagi murid untuk berbagi permasalahan yang mereka hadapi dalam suasana yang aman dan mendukung murid lebih cenderung untuk mengungkapkan dilema etika yang mereka alami. KS dapat menggunakan pendekatan yang empatik untuk mendorong murid berbicara tentang masalah mereka. Luar biasa ya Bu, berarti ada Ibu memberikan pendekatan yang positif kepada siswanya ya Bu ya. Nah ini Bu, bagaimana cara Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan itu Ibu? Nah ini kan ada dua kepentingan yang sama-sama baik Ibu, dan nilainya itu sama-sama nilai kebajikan Ibu. Ya, bagi saya yang pertama itu ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan. Yang pertama, KS perlu melakukan pengenalan masalah secara komprehensif. Ini dapat dilakukan melalui pengamatan, diskusi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang mengetahui situasi tersebut. Kedua, KS harus berperan sebagai mediator yang netral. Yang ketiga adalah setelah masing-masing pihak memahami masalah dan emosi yang dialami, KS dapat memfasilitasi pertemuan antara kedua pihak. Yang keempat, KS juga dapat menawarkan berbagai pendekatan penanganan seperti konseling individu atau kelompok sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak. Yang terakhir, penting untuk melakukan refleksi setelah proses mediasi. Luar biasa ya Bu, berarti ada mediasi, nanti juga yang terakhir bisa menyelesaikan konflik itu ya Bu ya. Kemudian langkah-langkah selanjutnya bagaimana Ibu atau prosedurnya untuk mengambil keputusan etika sosial ini? Yang pertama, KS harus mengidentifikasi masalah yang dihadapi. Dalam konteks bimbingan dan konseling, ini berarti memahami situasi yang melibatkan murid dan mengumpulkan informasi yang relevan. KS perlu mendengarkan pandangan dan perasaan dari semua pihak yang terlibat untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang dilema yang ada. Yang kedua, KS harus mempertimbangkan prinsip-prinsip etika yang berlaku. Ini termasuk menjaga kerahasiaan informasi murid dan menghormati hak murid untuk membuat keputusan tentang diri mereka sendiri. Yang ketiga, KS perlu melakukan analisis terhadap pilihan yang ada. Yang keempat, KS harus melibatkan murid dalam proses pengambilan keputusan. Yang kelima, setelah keputusan diambil, KS perlu melakukan tindak lanjut untuk memastikan bahwa keputusan tersebut diimplementasikan dengan baik. Bu, dari langkah-langkah itu tadi Bu, kira-kira faktor yang paling efektif apa ya Bu ya untuk pengambilan keputusan dari etika sosial ini Bu? Faktor yang paling penting bagi saya itu adalah menjaga kerahasiaan informasi murid adalah hal yang sangat penting. Kedua, KS perlu menjamin hubungan baik dengan murid. Yang ketiga adalah KS harus fokus pada perilaku saat ini dan mendorong murid untuk mengevaluasi perilaku mereka. Yang keempat, KS perlu membantu murid dalam mengembangkan strategi untuk mencari solusi. Bu, dari langkah-langkah ini tadi sudah ada faktor yang paling efektif. Nah, saya tanya itu tantangannya Ibu selama mengikuti kegiatan ini apa ya? Tantangan bagi saya yang sering saya alami adalah menjaga kerahasiaan informasi murid merupakan tantangan utama karena KS harus memastikan bahwa informasi pribadi murid tetap aman dan hanya dibagikan dengan izin yang bersangkutan. Yang kedua, KS seringkali dihadapkan pada situasi di mana kepentingan murid bertentangan dengan kebijakan sekolah atau harapan orang tua. Yang ketiga, fleksibilitas dan adaptasi dalam pendekatan bimbingan konseling juga menjadi tantangan. Yang keempat, KS juga harus menghadapi tekanan dari berbagai pihak seperti orang tua, guru, dan bahkan murid itu sendiri. Nah itu Bu, sudah ada tantangannya Bu
tadi, waktu penyelesaiannya bagaimana Ibu? Apakah ada jadwal tersendiri atau waktu kejadian itu langsung ditangani atau prosedurnya itu seperti apa ya Bu? Prosedurnya bagi saya itu yang pertama adalah penting untuk memahami bahwa dalam memilih jadwal, kepala sekolah perlu mempertimbangkan kebutuhan murid dan ketersediaannya sumber daya. Yang kedua adalah menghadapi dilema etika, KS harus menjaga kerahasiaan informasi murid. Terus selanjutnya, yang ketiga, KS harus mengembangkan prosedur yang transparan dalam menentukan murid yang masuk kuota pada mata pelajaran pilihan. Dan keempat, kolaborasi dengan satuan pendidikan lain juga bisa menjadi solusi yang baik. Ya seperti itu Mbak. Iya. Berarti ada membutuhkan kolaborasi juga ya Bu ya dari guru-guru yang lain. Nah sekarang Bu, faktor-faktor apa lagi Bu yang membantu Ibu waktu penyelesaian kasus dilema etika ini Bu? Faktor yang membantu dari saya yang pertama adalah pemahaman yang mendalam tentang etika bimbingan konseling sangat penting. KS perlu memahami prinsip-prinsip etika seperti menjaga kerahasiaan informasi murid dan menghormati hak-hak murid dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, komunikasi yang baik antara KS, murid, dan keluarga sangat krusial. Selanjutnya, fleksibilitas dan adaptabilitas dalam pendekatan bimbingan konseling juga berperan penting. Setiap murid memiliki situasi dan kebutuhan yang berbeda sehingga KS harus mampu menyesuaikan metode yang digunakan agar sesuai dengan konteks murid tersebut. Keempat, KS harus mendorong murid untuk bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Oh iya, berarti itu membantu dari segi siswanya juga, dari segi gurunya juga ya Bu ya. Nah Ibu, dari tadi yang sudah Ibu paparkan tadi, bagaimana pelajaran apa yang bisa Ibu petik dari kegiatan keputusan dilema etika ini Bu? Pelajaran yang bisa saya petik yaitu yang pertama, pentingnya menjaga kerahasiaan informasi murid menjadi pengalaman berharga bagi KS. Yang kedua, KS perlu memahami bahwa setiap murid memiliki hak memilih dan mengembangkan minat serta bakat mereka. Yang ketiga, KS harus bersikap fleksibel dan adaptif dalam menghadapi berbagai situasi. Yang keempat, KS perlu melibatkan orang tua dalam proses pengambilan keputusan. Itu. Ya, luar biasa sekali Bu ya. Ini saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa bagaimana cara Ibu mengambil keputusan saat mengalami masalah yang dilema etika ini Ibu. Nah itu saya cukupkan pertanyaan saya terima kasih sekali Ibu, saya jadi tercerahkan berkat Ibu. Saya juga minta maaf ya Bu ya jika ada kesalahan kata-kata dari saya. Saya akhiri Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Analisis dan refleksi berdasarkan hasil wawancara dari kedua kepala sekolah tersebut. Hal menarik yang muncul saat wawancara adalah kedua kepala sekolah memiliki caranya sendiri untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kepala sekolah memandang pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika dengan hati-hati dan penuh pertimbangan, namun tetap berpijak pada nilai-nilai kebajikan. Kedua kepala sekolah secara sistematis mengevaluasi keputusan yang diambil dan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawatnya untuk mendapatkan ide-ide yang fresh dan bertukar pendapat mencari solusi yang terbaik. Kedua kepala sekolah tersebut sama-sama mengambil keputusan dengan paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice versus mercy dengan prinsip berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Namun dalam pengambilan keputusan belum ada prosedur menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Saya akan menerapkan proses pengambilan keputusan secepatnya, dimulai dari lingkup terdekat, yaitu lingkungan kelas saat menyelesaikan kasus yang dihadapi oleh murid. Saya juga menerapkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan dilema etika dengan memastikan semua aspek melibatkan murid dan teman sejawat dalam diskusi dan melibatkan dari masukan-masukan berbagai macam pihak. Rencana ke depan harus ada prosedur khusus dalam mengambil keputusan,
sehingga dapat diukur seberapa efektif hasil pengambilan keputusan tersebut dilihat dari faktor resiko dan dampaknya. Saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika dengan berdasarkan paradigma dan prinsip yang sesuai dengan kasus yang dihadapi dan mengujinya dengan 9 langkah pengambilan keputusan sehingga diperoleh keputusan yang bijaksana. Terima kasih. Demikian pemaparan kali ini. Semoga dapat menginspirasi dan salam guru penggerak.